Baik Umi, di pekan ini kita ada di sirah istri Nabi yang bernama Sayyidah Zainab binti Khuzaimah ya Mi ya. Masya Allah, beliau yang sangat dikenal karena kebaikan hatinya dan sangat pemurah ya, yang juga suka menyantuni orang-orang miskin. Maka dari itu beliau dikenal dengan Ummul Masakin ya Umi. Masya Allah, bagaimanakah kisah sirah beliau selanjutnya ya, hingga akhirnya Allah pilih untuk menjadi salah satu ummahatul mukminin. Baik, tafadhol Umi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat radioku yang dimuliakan Allah SWT, Alhamdulillah Allah memberikan kepada kita kesempatan kembali untuk bisa belajar bersama, untuk semakin mengenal orang-orang dekat dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah senangkan kita kepada apa yang Allah dan Rasulullah senangi. Allah cintakan, Allah tumbuhkan hati kita cinta kepada siapa yang Allah dan Rasulullah cintai. Dan semoga kerinduan kita untuk bisa mengenal orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW menjadikan kita bisa sampai, ada yang bisa menjadikan sampai kita kepada Rasulullah SAW, dan menjadi sebab kita kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau dan bisa berkumpul bersama beliau dan orang-orang yang beliau cintai. Amin. Baik, sahabat radioku yang dimuliakan Allah SWT, kita akan kembali melanjutkan tentang silsilah Ummahatul Mukminin ya. Dan kita sudah sampai kepada Ummul Mukminin, yaitu Sayyidah Zainab binti Khuzaimah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menceritakan tentang Sayyidah Hafsah, putri dari Sayyidina Umar ibn Khattab, dan sekarang adalah istri Rasulullah yang kelima ya. Jadi yang pertama adalah Sayyidah Khadijah, Sayyidah Saudah, Sayyidah Aisyah ya, Sayyidah Hafsah, dan sekarang adalah Sayyidah Zainab binti Khuzaimah. Memang tidak banyak ya, kisah tentang beliau itu tidak banyak diceritakan karena memang beliau menikah dengan Nabi itu sangat singkat. Jadi ada riwayat mengatakan bahwa beliau itu dengan Nabi hanya sekitar 2 bulan. Ada mengatakan hanya 3 bulan saja. Ada pendapat mengatakan 8 bulan, tapi pendapat yang paling kuat mengatakan antara 2 sampai 3 bulan saja. Jadi sangat singkat, sehingga memang cerita beliau ini tidak banyak diceritakan dalam buku-buku sejarah, hanya sekilas saja, yaitu tentang Sayyidah Zainab binti Khuzaimah atau yang dikenal dengan Ummul Masakin. Dan gelar Ummul Masakin yang diberikan kepada beliau ini bukan setelah menikah dengan Nabi, tapi ini gelar yang diberikan dari masa jahiliyah. Jadi sebelum kenal dengan Nabi, sebelum kenal Islam, dikenal Sayyidah Zainab binti Khuzaimah ini adalah seorang yang sangat gemar bersedekah, sangat perhatian dengan orang fakir miskin, sehingga akhirnya dikenal dari mulai zaman jahiliyah dengan gelar Ummul Masakin. Dan beliau dilahirkan, dalam riwayat ada banyak khilaf ya, tapi ada pendapat mengatakan 28 tahun sebelum hijrah. 28 tahun sebelum hijrah, dan beliau wafat di 4 tahun setelah hijrah. Jadi 4 tahun setelah hijrah. Dan beliau ini dari mulai nasabnya dulu ya. Kita kenali beliau nasabnya. Ayahnya beliau adalah Khuzaimah ibn Al-Haris, ibn Abdullah, ibn Amr, ibn Abdi Manaf, ibn Hilal, ibn Amir, ibn Sa'sa'ah, ibn Muawiyah, ibn Bakar, ibn Hawazin, ibn Mansur, ibn Ikrimah, ibn Hasafah, ibn Qais Ailan, ibn Mudar, ibn Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Jadi ketemu juga dengan kakeknya Rasulullah di Mudar, ibn Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Itu ketemu di situ. Dan beliau punya ibunda yaitu Hindun binti Auf, ibn Zuhair, ibn Humatah, ibn Jarash, ibn Aslam, ibn Zaid, ibn Sahal, ibn Amr, ibn Qais, ibn Muawiyah, ibn Jashim, ibn Abdi Syams, ibn Wa'il, ibn Al-Ghawth, ibn Qatan, ibn Arib, ibn Zuhair, ibn Al-Ghawth, ibn Ayman, ibn Al-Ham Yasa ya. Ini namanya agak susah-susah. Ibn Hamir, Ibn Saba, Ibn Yashjab ya, Ibn Ya'rab bin Qahtan ya. Dan ini dikatakan sebagai kakek beliau nama Qahtan ini adalah termasuk akram ajuz fil ard. Jadi termasuk orang yang waktu itu memang dikenal sebagai orang yang
terhormat. Ya, jadi terhormat, mulia. Jadi dari mungkin dari silsilah kakek-kakeknya yang bagus juga akhirnya nurun juga, punya cucu yang masya Allah. Sebelum masuk kepada beliau dengan siapa suaminya, kita kenali dulu saudara-saudari beliau. Jadi beliau punya saudara yang seibu. Ya, saudara seibu beliau itu siapa? Termasuk di antara saudara seibu beliau adalah Ummul Mukminin Maimunah bintil Harith. Jadi beliau itu saudaraan sama Sayyidah Maimunah yang nantinya pun akan menjadi istri Rasulullah SAW. Setelah itu siapa lagi saudara seibu beliau? Yaitu Asma binti Umais. Jadi Sayyidah Asma binti Umais yang kadang kita sering dengar ceritanya sebagai orang yang dekat dengan Sayyidah Fatimah Zahra. Nah, ini adalah ibu saudari dari Sayyidah Zainab binti Khuzaimah. Yang Sayyidah Asma binti Umais ini pernah dinikahi juga, akhirnya nanti dinikahi oleh Sayyidina Abu Bakar. Ya, Sayyidina Asma juga setelah Sayyidina Abu Bakar wafat ya, dinikahi oleh Sayyidina Ja'far ya. Setelah itu dinikahi oleh Sayyidina Ali ya. Jadi Ali bin Abi Thalib ya, setelah Sayyidah Fatimah wafat. Jadi nanti juga menikah dengan Sayyidina Ali. Setelah itu beliau juga punya seorang saudari yang bernama Salma binti Umais ya, yang beliau adalah istri dari Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muthalib. Jadi kekerabannya masya Allah semua gitu ya. Ya, beliau punya saudari yang diambil oleh orang-orang mulia semuanya. Setelah itu beliau juga punya seorang saudari bernama Ummul Fadl. Disebut dengan Ummul Fadl Lubabah. Ya, Ummul Fadl Lubabah Al-Kubra. Jadi ada bernama Lubabah Al-Kubra bintul Harith ya. Bintul Harith, Lubabah Al-Kubra bintul Harith yang dinikahi oleh Sayyidina Abbas ibn Abdul Muthalib. Jadi beliau punya saudara dinikahi oleh pamannya Nabi Muhammad SAW, itu Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib. Dan beliau yang punya putra ya dari pernikahan antara Sayyidah Lubabah dengan Sayyidina Abbas ini, punya anak namanya Al-Fadl ya. Lalu setelah itu Abdullah, Ubaidillah, Qatham, terus Ma'bad, Abdurrahman dan Ummu Habib. Ya, itu adalah saudara keponakan dari Sayyidah Zainab binti Khuzaimah. Setelah itu beliau juga punya seorang saudari yang bernama Lubabah As-Sughra. Ya, bintul Harith ya, Lubabah As-Sughra bintul Harith, dan dia adalah ibunda dari Khalid ibn Al-Walid. Masya Allah. Ya, jadi memang kalau lihat dari keluarganya Masya Allah semua. Masya Allah, ya, kalau enggak suaminya, anaknya, ya memang orang-orang istimewa semua. Dan juga kalau yang dengan saudara yang seayah gitu ya, ini banyak juga riwayat gitu ya. Tapi memang yang dikenal oleh kita ini adalah banyak yang dari saudara seibunya itu yang menikah dengan sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW. Nah, dikatakan ini adalah Sayyidah Zainab binti Khuzaimah adalah istri Rasulullah SAW yang dinikahi Nabi setelah Nabi menikahi Sayyidah Hafsah. Nggak lama setelah Nabi menikahi Sayyidah Hafsah, maka Nabi menikah dengan Sayyidah Zainab binti Khuzaimah. Dan ada banyak perbedaan riwayat. Berapa jarak antara pernikahan Sayyidah Hafsah dengan Sayyidah Zainab ini ada khilaf. Beda-beda, ada yang mengatakan sampai 30 bulan. Ada yang bahkan kurang daripada itu gitu ya. Yang jelas kalau dari secara urutan memang beliau dinikahi setelah Sayyidah Hafsah ya, dan sebelum Rasulullah menikahi Sayyidah Ummu Salamah, kalau tidak salah ya. Setelah itu Rasulullah menikahi Sayyidah Ummu Salamah. Jadi ada banyak perbedaan tapi ada yang mengatakan bahwa akhirnya rumah Sayyidah Zainab setelah wafat ya, setelah wafat itu akhirnya nanti ditempati oleh Sayyidah Ummu Salamah gitu. Dan beliau itu adalah janda dari seorang yang syahid. Dari seorang sahabat yang syahid ya, dari orang-orang muhajir. Dikatakan beliau itu adalah janda dari Ubaidah ibn Al-Harith ibn Muthalib yang mati syahid dalam perang Badar. Sehingga akhirnya dinikahi oleh Rasulullah itu pada bulan Ramadan pada tahun ketiga. Pada tahun ketiga setelah hijrah ya. Dan ada banyak perbedaan siapa yang menjadi wali ya dari pernikahan beliau dengan Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan dari Sa'ib Al-Kalbi bahwasanya Rasulullah itu melamar beliau
ya, faja'alat amra ilaihi, tapi artinya tidak ada wali khusus yang menikahkan beliau karena seorang janda gitu ya. Jadi beliau adalah seorang janda dan tidak ada wali khusus yang mengurusi masa pernikahan beliau sehingga akhirnya dinikah oleh Rasulullah. Tapi ada banyak pendapat mengatakan bahwasanya yang menikahkan beliau itu adalah pamannya. Pamannya yang bernama Qabisah ya, bin Amr al-Hilali. Ya, terus di situ Nabi melamar dengan 400 dirham. Ada perbedaan, ada mengatakan berapa. Ya banyak khilaf ya kayak gitu-gitu tuh kita agak ini juga gitu ya. Yang penting di sini kita harus memahami bahasanya memang beliau ini adalah istri Rasulullah yang dinikah oleh Nabi dan beliau adalah seorang janda yang yang memang pernikahan Nabi dengan beliau ini adalah bentuk kasih sayangnya Rasulullah melihat istri dari sahabat Nabi yang wafat mati syahid gitu ya. Dan juga karena wanita ini dikenal dengan kemuliaannya sebagai orang yang sangat mencintai orang yang fakir miskin gitu ya. Orang fakir miskin, sehingga inilah termasuk sebab gitu kan beliau dipilih oleh Allah untuk menjadi wanita yang dinikahi oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Di sini memang kita harus mengambil satu hikmah gitu ya. Bahwasanya kebaikan Sayyidah Zainab itu bukan, tadi kami katakan di awal dan memang di dalam sejarah itu diceritakan bahwasanya gelar Ummul Masakin ini adalah gelar yang diberikan oleh orang-orang kepada Sayyidah Zainab ini dari sebelum beliau masuk Islam. Dan ketika gitu ya, ada orang yang sebelum masuk Islamnya saja dia sudah mempunyai banyak kemuliaan. Itu ketika menjadi seorang yang muslim, dia akan menjadi orang yang luar biasa. Kalau kita melihat bagaimana dalam sejarah Sayyidah Khadijah binti Khuwailid ya, istri Rasulullah SAW, itu juga dikenal sebagai keutamaannya sebagai seorang wanita. Bahkan gelar At-Tahira didapatkan dari zaman jahiliyah. Sehingga lihat, begitu menjadi istri Rasulullah, menjadi istri Rasulullah yang sangat luar biasa. Begitu kenal Islam, menjadi orang yang sangat luar biasa. Kita juga mendengar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya, dikenal juga sebagai orang yang luar biasa, dermawan, baik dan sebagainya. Tapi dan lihat, ketika memilih Islam sebagai agamanya, menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, menjadi orang yang sangat mencintai dan dicintai oleh Allah dan Rasulullah SAW. Ya, artinya kebaikan itu memang artinya subhanallah ya, kebaikan itu kalau dimiliki oleh orang yang belum kenal Allah, belum kenal Nabi Muhammad, maka di saat ternyata akhirnya Allah berikan kepadanya hidayah untuk menjadi orang yang kenal Allah dan Rasulullah, dia akan menjadi orang yang luar biasa. Nah, inilah makanya Sayyidah Zainab binti Khuzaimah itu memang sangat dikenal, sangat senang, sangat dermawan, sangat perhatian kepada orang-orang fakir miskin. Bahkan dikatakan setelah menikah dengan Nabi pun kebaikan ini masih terus berlanjut gitu, dan Nabi senang gitu dengan kebaikan yang dimiliki oleh Sayyidah Zainab binti Khuzaimah. Sampai dikatakan beliau tuh punya seorang budak gitu ya, yang dengan budaknya pun beliau tuh sangat baik banget gitu ya. Sampai bersikap dengan budak itu bukan seperti majikan dengan budaknya, tapi seperti saudara dengan saudarinya. Jadi sangat penuh kasih sayang dan lembut, dan juga beliau juga perhatian ya kepada urusan banyak orang. Dan pernah suatu hari ya diceritakan, jadi memang karena memang gak banyak kisah tentang beliau ya, jadi memang tidak banyak kisah khusus antara Rasulullah dengan beliau. Hanya pernah ada satu kisah yang diceritakan bahwasanya satu hari beliau tuh pernah ingin memerdekakan budaknya. Ketika itu Nabi lalu memberikan arahan gitu kan. Beliau berkata kepada Rasulullah bahwa ingin memerdekakan budaknya. Karena Nabi kita itu Nabi yang Masya Allah gitu ya. Nabi kita gak pernah ngajarin kita egois. Memerdekakan budak ada suatu pahala yang luar biasa, gede pahalanya. Akan tetapi waktu itu Nabi malah menyarankan saran yang berbeda. Saat itu Nabi mengatakan, kenapa tidak engkau bebaskan saja anak-anak saudara laki-lakimu atau anak-anak dari saudara perempuanmu dari mengembala kambing dengan budak wanita tersebut. Artinya Nabi menyarankan, bukan berarti Nabi itu gak senang ketika ada budak dimerdekakan. Hanya saja Nabi mengetahui bahwasanya Sayyidah Zainab binti Khuzaimah ini memiliki keponakan-keponakan, ada kerabat-kerabat beliau yang hubungannya dekat ya. Ini ternyata kondisinya tuh sangat kurang, sangat fakir gitu ya, sehingga akhirnya
daripada membebaskan seorang budak, artinya ya bukan yang dimerdekakan satu orang, tapi kalau ini ada kekerabatan yang nilainya sangat tinggi. Ibaratnya kalau sampai nanti budak dijual dan akhirnya nanti ada uang yang bisa dibayar, yang diberikan, maka nanti uangnya diberikan sebagai modal usaha bagi saudara-saudara beliau supaya segera terhentas dari kefakiran. Itu lebih utama. Lihat. Jadi Nabi luar biasa banget gitu ya dalam masalah mengajarkan kepada siapapun untuk bisa melakukan satu kebaikan. Artinya kebaikan tuh jangan sampai dengan kita melakukan kebaikan dengan hawa nafsu kita. Artinya kita harus paham prioritas. Karena kenapa kok Nabi malah nggak menyarankan merdekakan budak aja, kan kasihan budaknya atau gimana? Bukan Nabi nggak senang dengan itu. Bahkan dalam Islam memerdekakan budak tuh pahalanya gede banget. Akan tapi satu sisi Nabi menjaga, karena bagaimanapun gitu ya, di saat Sayyidah Zainab punya budak, artinya mungkin di mata keluarganya beliau adalah dianggap sebagai orang yang punya kemampuan, punya kelapangan rezeki. Satu sisi Nabi ingin tetap menjaga hubungan, apalagi hubungan kekerabatan supaya tetap indah. Jangan sampai nanti dikenal melakukan suatu kebaikan tapi ternyata dengan orang yang dekat malah nggak peduli gitu lah. Sama seperti misalnya orang pengen bangun masjid, siapa sih nggak bilang bangun masjid pahala? Misalnya anggap aja Umi punya duit ini untuk bisa bangun masjid, dan Umi pengen bangun masjid supaya nanti Umi punya bangunan rumah di surga. Tapi ternyata Umi punya kerabat yang masih fakir-fakir banget gitu loh. Dan tentunya orang pun ketika mungkin melihat bahwa Umi ini punya saudara dan sebagainya, mungkin orang ngiranya Umi akan memberikan kepada saudara Umi. Artinya saudara Umi terjamin. Nggak taunya Umi gunakan hanya untuk membangun masjid, tapi saudara Umi ternyata Umi biarkan telantar. Lah ini kan zalim. Nah, Buya kan sering mengajarkan kadang dalam ibadah ini hendaknya berpikir bagaimana kita lebih memprioritaskan suatu amalan itu dari amalan yang lain, dilihat dari banyak hal, dari masalah sama-sama baik, akan tapi kita pilih mana yang lebih baik. Artinya kalau bahasa Buya dulu, beribadahlah dengan apa yang Allah senangi, bukan dengan apa yang kita senangi. Artinya kalau kita ingin memprioritaskan tuh, prioritaskan mana yang Allah senangi, jangan apa yang kita senangi. Kadang kita ini hawa nafsu, kalau ibadah lebih senang dengan apa yang kita senangi, bukan dengan yang Allah senangi. Maka kita harus bisa memilah. Artinya sama-sama baik, Allah sama-sama senang. Allah senang dengan ini, Allah senang dengan ini. Tapi kita lihat dari yang ini mana yang lebih Allah cintai. Artinya masalah memperhatikan urusan kerabat, silaturahmi dan sebagainya, ini ada makna lebih gede gitu lah. Ada makna lebih gede, lebih mahal, lebih tinggi, karena lihat masalahnya lebih banyak. Kayak tadi ini budak pahala, tapi yang terbebas satu orang. Tapi kalau ternyata budak dijual gitu mendapatkan uang, maka lalu dibebaskan untuk memberi kesejahteraan kepada saudaranya yang fakir-fakir. Berapa orang di situ? Bukan hanya ternyata membebaskan orang dari kefakiran, tapi juga ada sambung silaturahmi di situ. Ada masalah hukukul aqarib yang harus diperhatikan. Nah inilah sama seperti dulu ada seorang sahabat Nabi, kami pernah bercerita juga, seorang sahabat Nabi bernama Abu Talha yang pernah bersedekah kepada Nabi, memberikan tanah yang sangat disenanginya, yaitu tanah yang disenanginya diberikan kepada Rasulullah untuk diberikan kepada masjid. Diberikan kepada Rasulullah, terserah digunakan untuk kepentingan masjid. Saat itu Nabi padahal senang banget diam di tanah itu gitu loh. Tapi ketika ternyata diberikan kepada Rasulullah, ternyata akhirnya Rasulullah malah menyarankan, ini lebih daripada engkau berikan untuk masalah untuk kepadaku atau untuk dianukan untuk masalah masjid dan sebagainya. Paling utama adalah perhatikan dulu paman-pamanmu, kerabatmu, lihat. Jadi Nabi menyarankan kepada sahabat tersebut untuk bersedekah, memperhatikan keluarganya yang ternyata fakir-fakir. Jangan sampai dikenal sebagai orang yang bisa memberikan tanah kepada Nabi, tapi ternyatanya sekeluarganya dibiarkan fakir. Lihat, inilah cara Nabi mendidik kita untuk bisa menjadi orang yang bisa memberikan prioritas gitu ya. Baiknya, Sayyidah Zainab binti Khuzaimah dikatakan sebelum menikah dengan Nabi diperisti oleh Abdullah bin Jahash ya. Mungkin berarti kalau bin Jahash ini berarti saudara dari Sayyidah Zainab binti Jahash gitu ya, yang gugur pada waktu perang Uhud. Akan tapi dalam pendapat lain dikatakan bahwa sebelum diperisti oleh Rasulullah, beliau ini pernah dinikahi oleh Tufail ibn Harith. Tufail ibn Harith ya. Dan tapi juga gitu ya, ada yang mengatakan itu tadi, makanya kami banyak membaca riwayat tentang beliau ini, ada banyak perbedaan gitu ya, tentang siapa suami beliau yang terdahulu. Cuma memang ada yang mengatakan bahwa setelah menikah dengan Tufail ibn Harith, lalu karena beliau tidak punya anak, beliau dicerai oleh Tufail bin Harith, lalu dinikahi oleh Ubaidah, oleh sahabat Ubaidah seperti tadi Umi sampaikan itu ya. Jadi
Makanya kita di sini karena memang ada banyak perbedaan begini, kita nggak tahu mana yang lebih pasti gitu ya. Jadi dia mengatakan bahwa dengan Ubaidah ibn Haris, jadi kalau tidak salah gini, setelah beliau dinikah oleh Tufail ibn Haris itu ya, Tufail ibn Haris diceraikan karena tidak punya anak, akhirnya dinikahi oleh saudaranya Tufail ibn Haris, yaitu Ubaidah ibn Haris. Nah itu pendapat ya. Jadi ada dua, ada yang mengatakan bahwa dia adalah istri dari Abdullah ibn Jahaz, ada yang mengatakan istri dari Tufail lalu dicerai, lalu akhirnya menikah dengan Ubaidah ibn Harith yang wafat pada waktu perang Badar ya. Perang Badar ya. Sedangkan kalau tadi yang Abdullah ibn Jahaz itu dikatakan bahwa beliau wafat pada waktu perang Uhud. Ya, jadi ini ada perbedaan tentang siapa suami beliau sebelum dengan Nabi Muhammad SAW. Yang jelas suami beliau adalah seorang sahabi gitu ya, seorang sahabat Nabi yang wafat antara perang Badar atau perang Uhud gitu. Nah, tadi beliau dikatakan tidak lama dengan Rasulullah SAW sehingga memang tidak banyak kisah tentang beliau. Beliau hanya duduk bersama Rasulullah hanya 2 bulan ya, dalam riwayat 3 bulan, dalam riwayat 8 bulan, dan beliau juga meninggal setelah itu. Dan Rasulullah adalah orang yang ikut mengurus jenazah beliau, Rasulullah yang mensolati beliau gitu ya. Jadi beliau termasuk istri Rasulullah yang ya diurus tentang ya wafatnya itu oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau adalah istri kedua Nabi yang wafat sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Jadi 2 istri Nabi yang wafat sebelum Rasulullah, yaitu Sayyidah Khadijah dan juga Sayyidah Zainab binti Khuzaimah. Jadi hanya sekilas ini saja kisah tentang beliau. Beliau dimakamkan di Baqi dan dikatakan beliau adalah istri Nabi yang pertama kali dimakamkan di Baqi. Sedangkan kalau Sayyidah Khadijah kan di Mekah ya, dimakamkannya di Mekah. Dan jadi kalau yang di Baqi yang pertama kali memang dimakamkan dari Ummul Mukminin, ini adalah Sayyidah Zainab binti Khuzaimah. Baik, ini saja mungkin sekilas tentang Sayyidah Khuzaimah karena memang tidak banyak diceritakan tentang beliau. Semoga dengan sedikit ya pengenalan kita kepada beliau juga insyaallah bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk bisa mengikuti kemuliaan beliau, yaitu menjadi orang yang senang berbuat baik ya. Jadi umul masakin, jadi orang yang perhatikan orang-orang fakir miskin, senang melakukan kemuliaan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita gitu ya, untuk bisa berakhlak dengan akhlak beliau, karena beliau adalah orang istimewa yang dipilih Allah untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah sudah di akhir acara ya, Masya Allah. Dimohon untuk menarik kesimpulan dan juga ditutup dengan doa keberkahan. Baik ya, intinya belajar dari pelajaran kita kali ini mengenal Sayyidah Zainab binti Khuzaimah, yaitu untuk menjadi seorang yang peduli kepada orang lain gitu ya, menjadi orang yang mencintai orang fakir miskin, karena memang Nabi sangat perhatian dengan orang fakir miskin. Bahkan Nabi dikatakan Nabi sangat dekat dengan Ahlus Suffah, yang Ahlus Suffah itu anggotanya adalah orang-orang yang memang sangat-sangat fakir, yang mereka tuh ibarat kalau nggak dikasih makan tuh nggak bisa makan gitu, karena memang benar-benar fakir kondisinya. Nabi dekat banget dan Nabi sangat perhatian dengan orang fakir miskin. Dan itu subhanallah, kebaikan dari Sayyidah Zainab binti Khuzaimah yang dengan perhatian kepada orang fakir miskin menjadi sebab kemuliaan bagi beliau, sehingga beliau akhirnya dinikahi oleh seorang manusia yang paling mulia, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Artinya kebaikan kita itu akan dilihat oleh Allah. Bisa saja subhanallah menjadi sebab kemuliaan untuk kita, orang tua kita, mungkin anak keturunannya nanti pun menjadi orang yang mulia. Karena kadang kita melihat dari kisah-kisah itu banyak kemuliaan seorang anak ini ternyata turun juga dari mbah-mbahnya atau orang tuanya dulu yang soleh-soleh, akhirnya berkahnya juga turun. Jadi mungkin dengan kita melakukan kebaikan saat ini, tidak mustahil ternyata berkahnya pun akan diberikan kepada anak keturunan kita. Maka intinya ya semua tujuan kita adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala dan melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya untuk membuka pintu kemuliaan di dunia dan di akhirat. Ini pelajaran bisa kita ambil dari kebaikan Sayyidah Zainab binti Khuzaimah, dan semoga Allah sambungkan hati kita dengan beliau, dan semoga Allah kumpulkan kelak kita di surga bersama beliau.